Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat datang dalam ceramah yang ke-48. Kita masih di bab al-hisab dan kita akan pelajari melalui beberapa latihan cara macam mana atau gimana kita dapat memperbaiki masalah yang dipanggil tashihul inkisar yang berkaitan dengan hubungan antara bilangan pewaris dengan saham-saham yang mereka dapati. InsyaAllah kita mulai dengan latihan pertama, al-mithalul awal. Sekiranya si mayit meninggalkan 3 istri, anak perempuan 4, saudara lelaki kandung 2, dan saudara perempuan kandung 1. Di sini ketiga-tiga istri akan dapat 1/8 sebagai fardu, anak perempuan 4 akan dapat 2/3, dan sisa warisan asaba dibagi antara saudara kandung lelaki sama saudara kandung perempuan. Pangkal masalah dari 24, 3 saham untuk ketiga-tiga istri, setiap istri dapat 1 saham, 16 saham untuk keempat anak perempuan, tiap perempuan dapat 4 saham, dan 5 saham asaba kepada saudara lelaki 2 dan saudara perempuan 1. Di mana sini kedua-dua saudara lelaki kandung dapat 4 saham, tiap satu saudara lelaki dapat 2 saham, dan saudara perempuan dapat 1 saham. Kalau kita lihat di latihan ini ada tamathul, kebersamaan antara bilangan kepala dan saham-saham yang mereka dapati, seperti ada 3 istri dapat 3 saham, dan seperti ada 4 anak perempuan, mereka dapat 16 saham, tiap perempuan dapat 4 saham. Jadi dalam latihan ini kita tidak memerlukan tashih atau perbaikan, dan pangkal masalah tetap sama. InsyaAllah kita pergi ke latihan kedua, al-mithalul thani. Sekiranya si mayit meninggalkan seorang istri, 4 anak perempuan, dan di sini dia tinggalkan juga 1 saudara lelaki kandung dan 1 saudara perempuan kandung. Istri dapat 1/8, anak-anak perempuan dapat 2/3, dan sisa warisan asabah kepada saudara dan saudari lelaki. Pangkal masalah dari 24, 3 saham untuk si istri, 16 saham untuk 4 perempuan, tiap perempuan dapat 4 saham, tinggal 5 saham untuk 1 saudara lelaki bersama 1 saudara perempuan. Kalau kita lihat mengenai si istri dan anak perempuan, kita tidak mempunyai masalah membagi saham atas kepala. Jadi 3 saham untuk 1 istri, jadi 1 istri dapat 3 saham itu, dan 16 saham dibagi 4, 4 saham tiap anak perempuan. Tetapi di sini 1 saudara lelaki dengan 1 saudara perempuan dapat 5 saham, dan kita tahu kalau saudara lelaki dapat 2 kali warisan saudara perempuan. Jadi kita lihat di sini kepala pewaris, 2 kepala untuk saudara lelaki dan 1 kepala untuk saudara perempuan. Jadi 3 kepala berbanding sama 5 saham yang mereka dapati. Jadi antara 3 dan 5 ada tabayun, bermakna perbezaan, tak sama. Jadi gimana di sini tashih? Kita tashih dengan bilangan kepala. Kita gandakan pangkal masalah dengan bilangan kepala itu 3. Jadi 24 kali 3, jadi 72. Untuk si istri 3 kali 3, 9 saham. Untuk anak perempuan 4, 16 kali 3, jadi 48, dibagi 4 jadi 12 saham untuk tiap perempuan, dan 5 kali 3, 15 saham, 10 saham untuk saudara lelaki
kandung dan 5 saham untuk saudara perempuan kandung. Kita teruskan dengan satu latihan. Al-mithalu thalith. Sekiranya si mayit meninggalkan seorang istri, anak perempuan 6, anak perempuan kandung 6, dan saudara lelaki kandung 2 dan saudara perempuan kandung 1. Jadi si istri akan dapat 1/8, anak perempuan 6 itu akan dapat 2/3, dan sisa warisan asabah kepada saudara lelaki dan saudara perempuan. Pangkal masalah dari 24, 3 saham untuk si istri, 16 saham untuk 6 anak perempuan, dan 5 saham untuk saudara kandung 2 sama saudara perempuan 1. Jadi kedua-dua saudara kandung dapat 4 saham, tiap saudara kandung dapat 2 saham, dan 1 saham untuk saudara kandung perempuan. Kalau kita lihat di sini, 6 anak perempuan dapat 16 saham. Jadi di sini kita tak dapat bagi 16 dengan 6. Dalam ilmu al-faraid ini harus waktu kita bagi dapat angka yang sahih, angka yang tak pecah, yang teguh. Jadi kita lihat hubungan bilangan kepala saham-saham. Di sini 6 anak perempuan, jadi bermakna 6 bilangan mereka, 16 saham. Hubungan antara 6 sama 16 dipanggil ada tawafuq. Tawafuq artinya 6 sama 16 bisa dapat dibagi dengan satu angka. Angka itu yang dipanggil al-qasm al-mushtarak al-akbar. Jadi angka yang paling tinggi yang kita dapat bagi kedua-dua, 6 sama 16 dengan angka besar itu tanpa ada sisa. Jadi di sini kita bisa lihat kalau 6 dapat dibagi dengan 2 dan 16 dapat dibagi dengan 2. Jadi angka 2 itu dipanggil al-muwaffaq. Bermakna yang bisa dapat dua-dua angka dapat dibagi dengan itu. Jadi di sini kita memperbaiki pangkal masalah dengan membagi bilangan kepala dengan al-muwaffaq itu. Jadi kita bagi 6 dengan 2 dapat 3. Di sini 3 ini akan kalikan dengan pangkal masalah. 24 kali 3, 72. 9 saham untuk si istri, 16 kali 3, 48 untuk 6 perempuan. Jadi tiap perempuan akan dapat 16 saham. Dan saudara lelaki kandung 2 akan dapat 12 saham, tiap satu saudara lelaki kandung dapat 6 saham, dan 3 saham untuk saudara perempuan kandung. InsyaAllah dalam latihan seterusnya kita akan lihat cara gimana kita menyelesaikan masalah ilmu al-faraid ini dengan lebih dari satu tashih, lebih dari satu perbaikan. Selama ini kita hanya memperbaiki masalah dengan satu masalah dengan satu pewaris. Tetapi sekarang kita akan buat latihan insyaAllah seterusnya dengan lebih dari satu jenis pewaris mempunyai perlu memperbaiki masalah mereka supaya kita dapat angka yang benar dan tashih kepada pangkal masalah dengan benar. Hada wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.